Nah, kalau pimpinan dipanggil Polda, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami semua adalah warga negara yang taat hukum. Dan karenanya kalau ada proses hukum yang membutuhkan kami sebagai saksi, tentu kami akan mematuhinya sebagaimana dimintakan. Kalau proses hukum seperti itu, kita ikuti. Jangan kita memanggil dan memeriksa orang, memintain keterangan orang lain dalam perkara ini, atau dalam perkara-perkara lain yang ditangani oleh KPK, kemudian ada APH lain juga akan meminta keterangan, kita harus patuhi. Minggu depan dengan pemeriksaan terhadap para pimpinan KPK RI. Berapa orang aja Pak yang diperiksa? Dan Johanis Tanak ya Pak? Pimpinan KPK RI ya. Ada berapa Pak? Berarti 4 ya. Kami menjamin bahwa penyidik Polri akan profesional, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari segala bentuk tekanan maupun intimidasi ataupun pengaruh apapun, dan kita pastikan seluruh rangkaian kegiatan penyidikan akan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Jumpa lagi di catatan Memo TV Channel. Perang bintang 2 jenderal pemburu koruptor. Setelah Presiden Jokowi menonaktifkan Ketua KPK Komjen Firly Bahuri, isu perang bintang antara 2 jenderal di Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut menjadi perbincangan dan pemberitaan media tanah air. Mantan deputi di KPK Karyoto didepak Komjen Firly Bahuri dari institusi KPK. Kini Irjen Karyoto menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Kehidupan selalu berbalik. Nasib manusia tidak ada yang tahu. Kapan di atas, kapan pula di bawah. Nah, 2 jenderal mantan pejabat di KPK kini sama-sama sudah berada di luar gedung merah putih, tempat di mana kedua jenderal tersebut sama-sama ditugaskan negara sebagai pemburu koruptor di Komisi Anti Rasuah. Dulu, Irjen Karyoto adalah mantan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Sekarang menjadi Kapolda Metro Jaya. Sedang ex-Ketua KPK Komjen Firly Bahuri kini berhadapan dengan penyidik di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menjerat jenderal polisi tersebut dengan pasal berlapis yang ancaman hukumannya seumur hidup. Dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto saat ini sudah menetapkan status Komjen Firly Bahuri sebagai tersangka dalam tindak pidana dugaan pemerasan di pusaran kasus korupsi ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sementara itu, Komjen Firly Bahuri, perwira tinggi polisi yang menyandang tersangka itu, tidak tinggal diam. Dia counter attack ataupun melakukan perlawanan dengan bentuk menggugat Kapolda Metro Irjen Karyoto ke Pengadilan Negeri Jakarta. Perlawanan Firly Bahuri seakan mendapat dukungan dan angin segar dari 4 pimpinan KPK lainnya. Tidak begitu lama, keempat pimpinan KPK tersebut menggelar jumpa pers dan membocorkan bahwa kasus di Kementerian Pertanian yang menyeret ex-Menteri Syahrul Limpo tersebut sudah mengendap 3 tahun sejak di meja Kepala Direktorat Penindakan Irjen Karyoto.
sekali lagi teman-teman wartawan, bahwa seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu bukan keputusan pimpinan, tetapi oleh karena perbuatan yang bersangkutan berdasarkan kecukupan alat bukti. Jadi itu yang kemudian disampaikan oleh penyidik, penyelidik, dan JPU KPK ke pimpinan. Dipaparkan, dan kalau itu ternyata cukup alat bukti, tentu tidak ada alasan lain bagi pimpinan untuk tidak menyetujui penetapan tersangka tersebut. Itu kami pastikan ya, terkait penanganan penyelesaian perkara-perkara yang mendapat perhatian publik. Nah, seperti yang sudah mengemuka, saya ambil contoh di Kementan. Kan di dalam pemeriksaan Dewas dan mungkin juga sudah saya sampaikan berkali-kali. Apakah ada laporan masyarakat ke KPK terkait perkara Kementan? Pada saat kami mendalami perkara yang kemudian kami menetapkan tersangka terkait dengan pemerasan, kami betul-betul blank, nggak tahu bahwa ternyata tahun 2020 itu ada laporan masyarakat. Dan ternyata pimpinan juga sudah mendisposisi melakukan penyelidikan. Tetapi ternyata juga itu tidak ditindaklanjuti. Baru kemarin kita perintahkan untuk diterbitkan sprint lidik. Artinya apa? Dari tahun 2020 sampai tahun 2023. 3 tahun. Nah, ini kurang termonitor dengan baik dan pimpinan tidak punya alat untuk memonitor apakah disposisi pimpinan itu ditindaklanjuti atau tidak. Termasuk laporan PPATK. Banyak disposisi pimpinan yang sudah kita berikan, lakukan penyelidikan. Apakah itu dilakukan atau tidak, kita nggak punya alat monitoring. Ada alatnya yang kita sebut sinergi. Tapi sampai dengan sekarang pun itu belum dimanfaatkan dengan baik. Makanya tadi di dalam rapat internal tadi, ya, kita ingin menata itu semuanya. Kira-kira disposisi pimpinan, terutama yang terkait dengan penindakan. Karena apa? Di KPK paling rawan, itu adalah di penindakan. Itu yang harus kita kontrol dengan baik. Ya. Apakah disposisi pimpinan yang memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan itu ditindaklanjuti atau tidak? Ya, nanti akan kelihatan di sana. Kalau tidak ditindaklanjuti, pimpinan akan menanya, kenapa nggak ditindaklanjuti? Sehingga kita bisa panggil direkturnya, ya, kenapa? Sehingga ada alasan-alasan tertentu ketika perintah pimpinan itu tidak ditindaklanjuti. Dan seterusnya dari lidik, berapa lama? Kalau 6 bulan nggak ada perkembangan, tentu itu menjadi pertanyaan. Kita minta ekspos dan lain sebagainya. Untuk perkara yang penyelidikan Kementan, itu sudah digelar untuk dilakukan penyelidikan. Itu sudah terakhir kami catat, itu sudah digelar untuk dimunculkan. Itu laporannya tahun 2020, seperti itu. Ya, seperti itu barangkali. Hari ini, hal-hal yang tadi bersifat kasuistik dan lain-lain, termasuk bagaimana kalau pimpinan dipanggil Polda, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami semua adalah warga negara yang taat hukum. Dan karenanya kalau ada proses hukum yang membutuhkan kami sebagai saksi, tentu kami akan mematuhinya sebagaimana dimintakan. Dan itu juga tetap akan mendukung proses-proses hukum dimanapun, ya, bukan hanya di kepolisian ataupun juga di kejaksaan yang sama-sama dalam kerangka memberantas korupsi. Kita hormati azas praduga tak bersalah dan juga kita pastikan bahwa kepastian hukum akan berjalan, tunjukkan keadilan dan juga kita percayakan kepada proses hukum yang berjalan sebagaimana rekan-rekan saksikan. Sebagai anak manusia, anak bangsa, tentu kita berharap bahwa hukum tertinggi adalah hak asasi manusia. Karena itu saya berharap kepada rekan-rekan semua, mari kita junjung tinggi hak asasi manusia dan tentu juga kita harapkan bahwa kelak proses ini akan selesai dengan memberikan keadilan yang sesungguhnya. Saya mohon dukungan dan seluruh rakyat Indonesia bahwa memang di dalam melakukan pemberantasan korupsi itu tidak mudah,
tentulah banyak tantangan dan hambatan. Bahkan jiwa raga harus kita korbankan. Bukan hanya intervensi, bukan hanya tekanan, tetapi kita sadar bahwa musuh bersama kita adalah para koruptor dan juga serangan balik daripada koruptor itu sendiri. Setelah Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka atas dugaan pemerasan korupsi di Kementerian Pertanian. Ya, alih-alih akan membersihkan syarat korupsi di KPK, justru para pimpinan KPK lainnya membela Firly Bahuri. Salah satu pimpinan KPK, Alex Marwoto, menyatakan tidak malu dan enggan minta maaf ke publik. Alasan Alex Marwoto, tudingan tersebut belum teruji di pengadilan. Ya. Sikap pimpinan KPK Alex Marwoto itu menuai protes khalayak ramai. Bahkan ex pimpinan KPK Abraham Samad menuding bahwa ucapan pimpinan KPK tersebut tidak pantas. Terkesan membela terang-terangan kepada Firly. Ex penyidik senior KPK Novel Baswedan pun juga menduga ada keterkaitan kasus dugaan pemerasan terhadap ex-menteri Syahril Yassin Limpo tersebut yang menyeret bekas atasannya, yaitu Firly Bahuri. Novel Baswedan yang saat ini berada di institusi Tipikor Polri menduga apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri diketahui juga oleh 4 pimpinan KPK lainnya. Namun Novel enggan menjelaskan dengan keterlibatan mereka. Pihaknya menunggu hasil pemeriksaan penyidik Polda. Belum lama berselang, tiba-tiba Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengungkapkan akan memanggil dan meminta keterangan 4 pimpinan KPK lainnya. Pemanggilan 4 pimpinan KPK dilakukan penyidik Polda setelah pemeriksaan terhadap Firly Bahuri sebagai tersangka. Sebelum dipanggil penyidik Polda Metro Jaya, para pimpinan KPK menggelar jumpa pers tentang kelembagaan di KPK. Ini setelah pelantikan salah satu pimpinan KPK, Nawawi Pomowago, oleh Presiden Jokowi ditunjuk sebagai Ketua KPK sementara. Ya, dalam kesempatan tersebut, Alex Marwoto menceritakan perjalanan kasus di Kementerian Pertanian. Diperoleh fakta mengejutkan bahwa dugaan korupsi tersebut sudah diterima KPK sejak Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK saat itu dijabat oleh Irjen Karyoto. Laporan diterima KPK awal tahun 2020. 3 tahun belum mengendap. Alex Marwoto menjelaskan bahwa tahun 2020 Ketua KPK Firly Bahuri sudah mendisposisikan ke Direktur Deputi Penindakan Irjen Karyoto waktu itu untuk gelar perkara dan memanggil serta menyidik aduan masyarakat terhadap kasus korupsi, dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, kasus di kementerian tersebut
terus mengendap sampai 3 tahun. Dari tahun 2020 sampai sekarang 2023. Sayangnya, pimpinan KPK tidak menjelaskan secara rinci bagaimana perkara yang sudah didelegasikan untuk gelar perkara tersebut baru diangkat menjelang pemilu 2024 ini. Dan setelah Irjen Karyoto dikeluarkan dari KPK, yang jelas 4 pimpinan KPK yang ada saat ini siap dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak mengaku siap untuk dipanggil penyidik Polda. Para pimpinan KPK siap menghadapi pemeriksaan di kepolisian dan memberikan semua penjelasan yang diminta. Asik, serem gitu. Bagaimana perjalanan kasus tersebut? Ikuti terus, catatan. Sebentar. Bantu terus kami untuk berkarya dengan cara subscribe dan like serta komentarnya ya di bawah video ini. Salam